Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Budi Septian dari kelas 12 TBSM 2 absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari buku PKKWU bab 2 yang membahas tentang pengujian produk merupakan bagian dari aspek pengembang produk dalam wirausaha produk otomotif sepeda motor. Pengujian produk juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kelayaknya produk di mata konsumen, khususnya konsumen di bidang otomotif. Pengujian produk dilakukan karena produsen ingin mengetahui nilai dan daya guna barang tersebut sebelum dilempar ke pasaran. Pengujian produk adalah strategi untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen. Pengujian produk merupakan tonggak awal datangnya era konsumsi modern, khususnya dalam dunia penyediaan produk untuk barang-barang kebutuhan dunia otomotif sepeda motor, seperti kebutuhan spare part, ban, bodi, dan head cylinder, dan lain sebagainya. Pengujian produk dapat dilakukan oleh pembuat produk yang bekerja sama dengan peneliti independen atau peneliti yang ditunjuk oleh pemerintah. Pengujian produk memakai dasar metode pengujian ilmiah, namun terdapat pula beberapa pihak yang melakukan pengujian produk dengan metode ciptaannya sendiri demi memenuhi kriteria tertentu. Dalam tes perbandingan, dua atau lebih sampel produk yang sama dijadikan objek eksperimen dalam suatu kondisi yang sama. 1. Tujuan pengujian produk. Pengujian produk teknik otomotif sepeda motor yang dibuat dalam produk massal dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Di antaranya sebagai berikut. A. Memastikan bahwa persyaratan spesifikasi reguler dan kontrak produk dapat terpenuhi. B. Memutuskan apakah produk tersebut sudah berjalan di jalur yang semestinya. C. Alat demonstrasi produk. D. Menetapkan kesesuaian produk terhadap penggunaan akhir. E. Menyediakan dasar komunikasi teknis suatu produk. F. Menyediakan informasi perbandingan dengan produk-produk lain. G. Upaya menciptakan produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. H. Membantu pemecahan masalah terhadap kendala produk. I. Menentukan potensi penghematan dalam produksi suatu produk. 2. Keuntungan dan resiko pengujian produk otomotif sepeda motor dalam produksi massal. Produksi massal berupa produk otomotif sepeda motor, misalnya seperti pembuatan mur, baut, lampu jok, dan ban vulkanisir, dan masih banyak lainnya, sangat dibutuhkan sekali untuk kebutuhan dunia otomotif. Mengingat negara kita Indonesia banyak penduduknya yang memiliki alat transportasi sepeda motor. Pada dasarnya terdapat keuntungan tersendiri dalam menguji produk otomotif sepeda motor. Berikut ini adalah uraiannya. A. Menjajal strategi pemasaran. Dengan adanya pengujian produk, kita bisa mengetahui strategi pemasaran mana yang bisa diterapkan. Dengan adanya pengujian produk, maka wirausaha produk otomotif sepeda motor diperbolehkan untuk memakai model-model desain produk yang tidak begitu disukai konsumen di dunia otomotif. B. Memberikan informasi mengenai produk. Dengan melakukan pengujian produk, wirausahawan akan mendapatkan masukan dari para penguji mengenai produk otomotif sepeda motor yang akan diluncurkan. C. Membantu produsen mencermati kesalahan. Wirausahawan terkadang tidak akan pernah tahu cacat apa yang ada di dalam suatu produk sampai produk tersebut
dipegang dan digunakan oleh para konsumen yang bergerak dalam bidang otomotif sepeda motor. 3. Pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk teknik otomotif sepeda motor. Berikut adalah pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk otomotif sepeda motor. A. Pemerintah. Peran umum yang dilakukan pemerintah dalam pengujian produk otomotif sepeda motor adalah menetapkan hukum yang menyatakan kewajiban produsen yang untuk menjelaskan dan menjamin keamanan produknya. Hukum yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengujian produk adalah hukum tertinggi dan bersifat mengikat, dan setiap wirausahawan wajib mematuhi hukum pengujian produk yang ditetapkan sesuai standar pemerintah. B. Peran wirausahawan dalam pengujian produk adalah menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar usaha. Biasanya standar yang diterapkan adalah standar fakultatif, artinya wirausahawan tersebut menetapkan aturan untuk dirinya sendiri, dan standar wajib dikeluarkan pemerintah. Setiap wirausahawan produk otomotif sepeda motor yang memproduksi massal biasanya merupakan anggota asosiasi pengusaha. Anggota asosiasi pengusaha memiliki kewajiban untuk mengembangkan standar fakultatif. Selain itu, anggota asosiasi pengusaha juga harus memfasilitasi terjadinya pengujian kesesuaian dan sertifikasi agar suatu produk memenuhi kriteria tertentu. Standar fakultatif bisa berupa standar opsional dan wajib, tergantung perspektif usaha tersebut. Biasanya standar fakultatif berisi tentang spesifikasi minimal yang wajib dipenuhi oleh suatu produk. 4. Peran organisasi konsumen di bidang otomotif dalam pengujian produk. Peran organisasi konsumen berperan sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk, organisasi konsumen beranggapan bahwa kualitas merupakan hal terpenting bagi konsumen di bidang otomotif tersebut. Sejarah organisasi konsumen otomotif berkaitan erat dengan pergerakan konsumen di Amerika Serikat yang menjadi pionir dalam praktik pengujian produk. Pada awalnya, organisasi konsumen hanya ingin bahwa produk yang dibuat oleh produsen memenuhi standar keamanan. Namun, lambat laun fokus organisasi konsumen beralih ke standar kualitas produk. Oleh karena itu, dicanangkanlah praktik pengujian perbandingan. Pengujian perbandingan menghasilkan informasi bandingan yang bisa membuat konsumen percaya bahwa produk pilihannya adalah produk yang lebih baik dibandingkan dengan produk lain. Namun dalam perspektif produsen, informasi bandingan bisa menjadi senjata untuk menarik konsumen agar mau memilih produknya. Meskipun informasi bandingan tersebut tidak terlalu penting bagi konsumen, dengan memiliki informasi yang detail dan lengkap tentang hasil pengujian produk akan menjadi bahan acuan lagi bagi konsumen untuk memilih suatu produk. 5. Jenis-jenis pengujian produk otomotif sepeda motor. Terdapat 2 jenis pengujian produk, diantaranya sebagai berikut. A. Pengujian lihat dan pegang. Pengujian tersebut digunakan menguji aspek visual dan tekstur produk sepeda motor. Selain itu, pengujian lihat dan pegang digunakan apabila suatu produk tidak akan melalui pengujian lebih lanjut. Contoh, dilakukan pengujian lihat dan pegang pada produk mur dan baut. Dilihat apakah bentuknya terlalu kasar, rapuh, atau sebaliknya baik. Tekstur halus serta kuat
Contoh lainnya yaitu tes pegang dan lihat pada ban vulkanisir ban. Apakah hasil produk kurang kuat, mudah sobek, dan lain sebagainya. B. Tes penggunaan. Dalam tes penggunaan, konsumen akan diberi suatu produk untuk digunakan dalam perbaikan sebuah sepeda motor misalnya. Jika hasil baik dan bagus, maka nantinya produk tersebut akan dipakai konsumen untuk pemakaian, perbaikan, dan modifikasi sepeda motor. Metode pengujian produk suku cadang sepeda motor. Suku cadang kendaraan terbuat dari berbagai bahan baku, mulai dari logam, besi, aluminium, tembaga, baja, plastik, karet, dan lain-lain. Part-part tersebut sebelum diproduksi massal perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Untuk part yang berbahan baku logam dan non-logam perlu dilakukan uji kekerasan. Uji kekerasan ini berfungsi untuk mengetahui kekerasan part jika terjadi benturan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.